Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Husnal Humairo dari Prodi Sarjana Kebidanan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Waterbirds. Waterbirds disuarakan oleh American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricians and Gynecology (ACOG) di Buletin. Tentang perendaman dalam air selama persalinan dan kelahiran bukanlah hal yang baru. Komite Janin dan Bayi baru lahir menerbitkan pendapat yang sama pada tahun 2005. Berdasarkan laporan kasus yang diterbitkan pada tahun 2002 di jurnal Pediatrics, apa yang telah berubah sejak 2002, semakin banyak bukti yang melaporkan tentang keamanan dan kemanjuran persalinan dalam kelahiran di air. Jurnal pertama ada metode Waterbirds. Relaksasi pengurangan nyeri untuk wanita hamil. Metode ini tidak banyak digunakan di Iran, mengingat ketakutan akan infeksi dan maternal atau neonatal lainnya komplikasi. Metode alternatif diperlukan untuk meningkatkan keamanan normal persalinan per pagi 6. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan maternal dan hasil neonatal terkait dengan Waterbirds dan persalinan normal per pagi 6. Metode penelitian analitik cross-seksional dilakukan pada 43 kasus Waterbirds, kelompok studi dan 62 subjek dengan persalinan normal per pagi 6, kontrol kelompok. Pengambilan sampel acak dan konsensus diterapkan untuk pagina normal, kelompok persalinan dan kelahiran air. Data dikumpulkan dalam sebuah data formulir pengumpulan menggunakan catatan rumah sakit dan wawancara dengan ibu. Untuk data analisis, uji deskriptif dan analisis meliputi uji T dan uji chi-square dilakukan menggunakan SPSS. Jurnal yang kedua ada metode Waterbirds. Hasilnya tidak ada perbedaan signifikan yang diamati antara kedua kelompok dalam hal komplikasi persalinan dan persalinan. Meski 3 kasus komplikasi selama 2 persalinan dan 4 kasus rawat inap saat lahir dilaporkan dalam kelompok kontrol. Kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan syarat rawat inap karena komplikasi periode neonatal. Mengenai komplikasi maternal, ada perbedaan yang signifikan dalam angka tersebut episiotomi antara kedua kelompok. Perdarahan postpartum adalah sebagian besar diamati pada kelompok kontrol. Meskipun perbedaannya tidak penting, dalam penelitian ini tidak ada perbedaan signifikan yang diamati dalam hal komplikasi maternal atau neonatal antara kedua kelompok. Oleh karena itu, tampaknya bahwa Waterbirds dalam metode yang aman terkait dengan peningkatan kehamilan hasil. Jurnal yang ketiga ada manfaat Waterbirds. Sejumlah manfaat potensial bagi ibu dan bayi telah dikaitkan dengan persalinan dan pemberian kelahiran di air. Beberapa di antaranya tampak didukung oleh akal sehat dan beberapa telah didukung dengan penelitian. Unsur dalam menggunakan perendaman dalam air untuk persalinan dan kemungkinan untuk kelahiran bayi adalah disediakannya cara efektif untuk membantu wanita mengatasi rasa sakit saat melahirkan dan memberikan kembali kendali atas kelahiran wanita itu sendiri. Kelahiran berlangsung di ruangan yang tenang dengan asuhan pribadi dari bidan yang berkepentingan untuk menunjang proses fisiologis normal kelahiran. Manfaat selanjutnya, kelahiran di air memiliki hasil yang lebih baik, termasuk lebih sedikit persalinan kala 1 atau 2 yang berkepanjangan. Manfaat bagi jantung janin, tingkat kelainan distosia bahu, laserasi genital, episiotomi, perdarahan atau transfer postpartum, tali apulasi jarang terjadi tetapi lebih umum. Dan jurnal yang keempat, bahaya Waterbirds. Bayi terkena infeksi, pneumonia, tenggelam, dan bayi meminum air. Kesimpulan dari jurnal Waterbirds. Persalinan Waterbirds sudah banyak dipakai di beberapa negara, salah satunya Amerika, karena permintaan konsumen untuk Waterbirds telah tumbuh dalam sebuah lingkungan kontroversi profesional. Akses non-pereda nyeri farmakologis melalui perendaman air atau Waterbirds mengurangi tingkat kelainan pada janin. Distosia bahu, laserasi genital, episiotomi, perdarahan atau transfer postpartum. Namun, di Indonesia, Waterbirds masih belum dijalani, kecuali di Bali. Metode ini tidak disarankan di Indonesia.
karena berisiko membahayakan ibu dan bayi terkena infeksi. Karena air yang digunakan tidak steril, selain itu ada beberapa bahaya persalinan waterbird, di antaranya infeksi pneumonia, tenggelam, memotong tali pusat. Jadi persalinan waterbird ini banyak kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.